Kemudian saya ke Medan, melanjutkan ke Madrasah Al-Jamiatul Wasliyah Jalan Ismailiyah. Sudah mendaftar ke sana, begitu mau mendaftar ke Ismailiyah tidak diterima karena syaratnya mesti punya ijazah ibtidaiyah Al-Jamiatul Wasliyah. Saya tidak dendam, cuman ingat saja. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa Al-Wasliyah tidak mencari murid, tapi dia punya standar yang baku. Kalau tidak punya ijazah ibtidaiyah Al-Wasliyah, walau siapapun yang datang ke Al-Wasliyah tidak diterima. Makanya nanti jangan sakit hati kalau ada yang ditolak dari Universitas Al-Wasliyah Labuan Batu, karena saya pun pernah juga merasakan perasaan yang sama. Karena tak diterima di Al-Wasliyah Jalan Ismailiyah Kismul Ali, kata kakak saya, sepupu saya, pergi kau mendaftar ke Al-Wasliyah satu lagi, namanya Madrasah Muallimin Al-Wasliyah dan Sisingamangaraja Medan, dekat Simpang Marendal. Di situ saya diterima karena tidak disyaratkan punya ijazah ibtidaiyah. Ijazah SD Al-Wasliyah pun diterima. Maka saya belajar di sana dari tahun 1990 sampai tahun 1995. Ijazah sanawiyah saya Madrasah Muallimin Al-Jamiatul Wasliyah. Habis itu saya lanjutkan lagi ke Aliyah Muallimin sampai kelas 2. Saya tak tamat sampai kelas kunut tak kunut, masalah usolli tak usolli, masalah kenduri mati tak kenduri mati, masalah membid'ahkan, akhirnya putus silaturahim. Konflik di Pulau Sumatera antara kaum tua dengan kaum muda. Masuk Belanda, adu domba, divide et impera. Maka kaum tua kaum muda pun diadu domba. Akhirnya datanglah ulama-ulama di Medan Sumatera Utara menjumpai ulama Makkah karismatik alumni dari Masjidil Haram, namanya Syekh Muhammad Yunus. Syekh Muhammad Yunus, ya, kami mau membuat organisasi. Kata Syekh Muhammad Yunus, di Medan ini sudah putus silaturahim antara manusia, sesama manusia putus, kepada Allah putus, maka kita sambungkan balik. Sambung itu bahasa Arabnya wasal. Organisasi bahasa Arabnya al-jam'iyah, yang menyambungkan yang putus wasal, maka digabungkanlah dia al-jam'iyatul wasliyah. Mana tahu ada di antara bapak ibu, kalau dosen dengan mahasiswa Unifa Labuan Batu, insya Allah bisa menjawab. Tapi saya ceramah ini kan tidak hanya kepada keluarga besar Al-Wasliyah, banyak masyarakat yang belum tahu. Dan ceramah saya di Universitas Al-Wasliyah Labuan Batu ini direkam, diupload di YouTube, akan ditonton saudara saya dari Sabang sampai Papua, bahkan ada di luar negeri juga menonton, karena mereka akan menyaksikan di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jadi mereka yang tak tahu, mereka bertanya-tanya, apa itu Al-Wasliyah? Al-Wasliyah singkatan dari Al-Jam'iyatul Wasliyah. Al-Jam'iyah organisasi, Al-Wasliyah yang menyambungkan yang putus. Sesama manusia yang putus disambungkan, putus kepada Allah disambungkan. Maka alhamdulillah, kalau ada orang mendengar ceramah, kenapa Ustadz Somad itu selalu menyambungkan, menyebutkan dalil, yang mau berkunut dalilnya ini, yang tak berkunut dalilnya ini, yang penting kalian menyambung tali silaturahim. Yang kenduri mati dalilnya ini, yang mengatakan tak sampai pahalanya dalilnya ini. Yang penting jangan berkelahi, karena asas kita adalah al-jam'iyatul wasliyah. Yang bisa jawab, jawab. Mana tahu nanti pulang ditanya sama anaknya, "Mak, tadi Ustadz Somad itu ceramah di Al-Wasliyah. Apa Al-Wasliyah itu?" Pokoknya Al-Wasliyah lah, jangan kau banyak tanya. Banyak tanya itu ya budi masuk neraka. Yang bisa jawab, jawab. Yang tak bisa jawab, tak usah pusing. Tanya saja sama mahasiswa Unifa Labuhan Batu. Kalau mereka tak sempat menjawab, potong nanti video pendek ini, share di Instagram, kilogram, miligram,
Telegram, insya Allah sampai pesan-pesannya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Lalu bagaimana hubungan kita dengan Muhammadiyah, hubungan kita dengan Nahdlatul Ulama? Ada Imam Masjidil Haram. Sekarang kalau ditanya siapa Imam Masjidil Haram, Syekh Mu'aikli. Siapa Imam Masjidil Haram, Syekh Abdul Rahman Sudes. Dulu Imam Masjidil Haram itu dulu digelar orang-orang yang pesek di Makkah, itu namanya Jawi Bagar. Apa namanya? Jawi Bagar. Jawi artinya orang Jawa. Jawa itu maksudnya Nusantara ini. Semua yang datang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, itu disebut Bagar, artinya lembu. Jawi Bagar artinya Jawi lembu. Kenapa diejek Jawi lembu? Karena tak pandai bahasa Arab. Akhirnya Allah ingin mengangkat derajat orang Jawi ini, orang Nusantara ini. Muncullah 3 ulama besar. Satu bidang tafsir, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa namanya? Nawawi Al-Bantani. Itulah yang punya kitab tafsir Malah Rabit fi Kasfi Ma'anil Qur'anil Majid, yang bergelar dengan Sayyid Ulama'il Hijaz. Al-Bantani di ujung namanya, dia berasal dari Banten, berarti dia orang Jawi, ahli tafsir. Yang kedua ahli hadis, namanya Syekh Mahfuz At-Tirmasi. Siapa namanya? Adik-adik mahasiswa, catat ini baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Keluarkan Pak Riko. Yang kedua namanya Syekh Mahfuz At-Tirmasi. Dia ahli hadis, disebut dengan Al-Muhaddis, disebut dengan Al-Hafiz, disebut dengan Al-Musnid. Sanad-sanad kitab ulama itu dari Syekh Mahfuz At-Tirmasi. Tirmasi dari Tremas, Pacitan, Jawa Tengah. Lalu kemudian dalam bidang fikih, yang tadi bidang tafsir, bidang hadis, bidang fikih, Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Siapa namanya? Ini enaknya kalau rame-rame ini, yang nggak ingat tinggal gerakkan aja mulut. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, ahli fikih, ahli usul fikih, hafal Quran, hafal hadis. Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minkabawi itu Minangkabau, dari Sumatera. Ahli hadis dari Tremas, Pacitan. Ahli tafsir dari Banten, Al-Bantani. Naiklah derajat orang Jawi, tak lagi berani orang Arab mengejek Jawi Bagar. Tak lagi ada Jawi lembu. Kenapa? Karena yang diejek itu sudah hebat bahasa Arab, ahli hadis, ahli tafsir, dan ahli fikih. Nah, Kabawi majelisnya paling ramai di Masjidil Haram. Kalau ada tiang-tiang masjid, di situ ada tuan-tuan syekh. Masjid yang paling ramai adalah majelis Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid datang dari Jawa Timur, namanya Ahmad Hashim Asy'ari, pulang ke Jombang mendirikan ormas dengan Mbah Wahab Hasbullah, dengan Syekh Bisri Sansuri. Itulah dia namanya Nahdlatul Ulama. Tahun 1900 tahun 1926. Salah satu murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi pulang ke Bukit Tinggi, dipanggil dengan Inyak Canduang. Siapa namanya? Inyak Canduang. Karena kampung itu namanya Canduang. Jadi mereka menyebut ulama itu kalau di Jahu Inyak Jahu, kalau di Canduang Inyak Canduang. Namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, tahun 1928 mendirikan namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Lalu kemudian salah satu murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi pulang ke Medan, diangkat oleh Sultan Delhi menjadi mufti dan imam besar Masjid Raya Medan. Itulah namanya Syekh Hasan Maksum. Siapa namanya? Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum punya murid-murid. Salah satu murid Syekh Hasan Maksum namanya Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis.
Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis ini salah satu pendiri Al-Jamiatul Wasliyah. Jadi Perti NU Al-Wasliyah 1926-1928, maka pada tanggal 30 November 1930 berdirilah Al-Jam'iyatul Wasliyah. Nanti tolong tuliskan mahasiswa, saya minta laporannya ke Pak Rektor, kronologis cerita yang saya ceritakan tadi. Kira-kira bisa diulang balik? Anak saintek mudah aja itu, direkamnya, langsung dibuatnya transkrip, langsung dilaporkannya, jadi sama videonya sekalian. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Al-Wasliyah ini bukan kaleng-kaleng, Al-Wasliyah ini bukan ece-ece. Sanad keilmuannya sampai kepada Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis kepada Syekh Hasan Maksum, Syekh Hasan Maksum kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi ke guru-gurunya, sampailah ke Imam Syafi'i, sampai ke Imam Malik, sampai kepada Imam Abu Zinad, sampai kepada Al-A'raj, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang banyak orang belajar tak bersanad, tak berguru, tak berilmu. Jadi anak Al-Wasliyah kalau ditanya, siapa guru kau? Guru-guru kami adalah murid-murid dari Syekh Ahmad Arsyad Thalib Lubis, guru dari Syekh, berguru kepada Syekh Hasan Maksum, berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Sekarang banyak orang tak berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setanlah gurunya. Siapa guru kau? Guru saya Syekh Google. Siapa gurumu? Guru saya Syekh YouTube. Tabayatubu YouTube. Ini saya jelaskan bahwa kita Al-Wasliyah ini bersanad, berilmu. Al-Wasliyah itu tiangnya 3. Berapa tiangnya? 3. Dalam bidang akidah, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam bidang fikih, fikihnya bermazhab, mazhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang akidah Asy'ari, dalam bidang fikih Syafi'i, dalam bidang tasawuf, tasawufnya Sunni, bukan falsafi, bukan dukun, bukan kejawen. Tasawufnya adalah tasawuf Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jelas? Udah. Setelah tahu 3 tiang, jangan sampai patah ini tiang. Ini pentas ini bisa kokoh nih karena ada tiang yang akarnya datang angin sekedar patah tapi dia tak tercabut. Ini sekarang banyak umat ini hanya belajar kepada siapa yang paling viral, tidak punya dasar, tidak punya pegangan, akidahnya ikut Syiah, ikut Wahabi, ikut sekuler, ikut liberal, fikihnya fikih campur-campur, tasawufnya pun tak jelas. Al-Wasliyah itu jelas, akidahnya Asy'ari. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Ustaz dulu waktu belajar akidah apa kitab Al-Wasliyah? Waktu sanawiyah nama kitabnya Al-Husunul Hamidiyah. Waktu aliyah nama kitabnya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Yang mengajarnya almarhum Ustadz Hafiz Yazid. Di situ sanad keilmuan saya dalam bidang akidah. Itu maka saya membahas akidah sampai hari ini. Jangan terlalu fokus membahas akidah sampai lupa memasukkan duit ke kresek yang lewat. Banyak juga jamaah ini pura-pura khusyuk biar supaya lewat plastik itu. Ini jangan-jangan duitnya ini dibawa Ustadz Somad ke Pekanbaru. Tidak, seperak haram tak akan dibawa ke Pekanbaru. Itu untuk pesantren gratis Zayan Insani Sejahtera Al-Mukarram Ustadz Iqbal Sauki Pulungan punya pesantren penghafal Quran gratis di Medan.
Jadi bapak ibu yang bukan ustadz, bukan ulama, ingin dapat pahala mengalir, hadiahkan pahalanya untuk almarhumah emak, almarhum ayah, sampai pahalanya menjadi para penghafal Quran, murid-murid mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang lupa membawa duit, dompet, itu kresek besar, masukkan gelang, rantai, anting, STNK, BPKB. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Pertama akidah, nama kitab yang dipakai di Al-Wasliyah Al-Husunul Hamidiyah. Setelah aliyah ada suki ala umil barahin, sifat 20. Dalam bidang fikih yang dipakai kami dulu, nama kitabnya Tuhfatut Tullab, yang mengajarnya Ustadz Akhiruddin, yang mengajarnya Ustadz Muhammad Rusdi, kepala sekolah Al-Jamiatul Wasliyah Muallimin Aliyah. Madrasah sanawiyahnya, nama kepala sekolahnya Ustadz Nizar Syarif. Yang aliyah, nama kepala sekolahnya Doktorandus Haji Muhammad Rusdi. Saya sebutkan guru-guru saya ini supaya adik-adik saya mahasiswa ingat kalian nama guru kalian, nama dosen kalian. Jangan nanti setelah kalian tamat ditanya, siapa nama guru kau? Yang ku ingat cuma mahasiswa yang cantik-cantik aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bidang tasawuf kita adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Apa kitabnya? Kitabnya Ihya Ulumuddin. Di Muallimin Al-Wasliyah dulu tidak dibaca Ihya, 4 jilid, terlalu besar, tak selesai. Maka yang dipakai ringkasannya, namanya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, yang menyusunnya namanya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Itulah dia Al-Jam'iyatul Wasliyah, dari mulai masa berdirinya, tujuannya, kurikulumnya, kitab-kitabnya, benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, asli produk Sumatera Utara. Macam mana orang Labuhan Batu bangga tidak menjadi orang Al-Wasliyah? Al-Wasliyah inilah benteng pertahanan. Sekarang setelah 94 tahun, apakah Al-Wasliyah masih relevan? Dari bunyinya nggak paham orang. Sekarang 24 tahun Al-Wasliyah berdiri. Saya mau tanya, Al-Wasliyah ini masih relevan atau tidak? Belanda sudah tidak ada, Jepang sudah tidak ada, PKI sudah tidak ada, tapi putus silaturahim gara-gara membid'ahkan, gara-gara memfasikkan, gara-gara menyalahkan. Masih ada atau tidak? Masih marak di tengah masyarakat. Solusinya adalah Al-Jam'iyatul Wasliyah. Maka saya bangga. Bapak Ibu bangga tidak menjadi warga Al-Wasliyah? Saya Abdul Somad, SD Al-Wasliyah, Sanawiyah Al-Wasliyah, dan saya bangga menjadi alumni Al-Wasliyah dan bangga menjadi orang Al-Wasliyah. Daftarkan segera anak-anak Anda ke Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu. Ingat, sebelum tanggal penutupan berikut ini, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut. Jangan sakit hati kalau ditolak, karena Al-Wasliyah ini tidak mementingkan kuantitas, yang penting bukan banyak tapi kualitas. Abdul Somad tidak diterima di Al-Wasliyah Ismailiyah, tapi diterima di Al-Wasliyah Muallimin. Mau di Ismailiyah, mau di Muallimin, yang penting sama-sama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada masyarakat apa yang saya sampaikan ini. Amin ya rabbal. Itu masa lalu. Sekarang bagaimana dengan masa depan?
masa depan Al-Wasliyah ada di tangan alumni dari Fakultas Agama Islam, Fakultas Sains Teknologi, Fakultas FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan, dan Fakultas Ekonomi. Betul, 4 fakultas Pak Rektor. Cepat juga saya ingatnya ya. Wahai adik-adikku yang ada di Fakultas Agama Islam, kalian jangan sampai tidak mengisi pengajian di masjid, di Labuhan Batu, di Medan, di Asahan, di Tapanuli Selatan, di seluruh Sumatera Utara. Begitu juga yang ada mendengar tausiah saya ini dari Sabang sampai Papua dan cabang-cabang luar negeri, sebagaimana disampaikan guru kita Ustadz Dr. Kiai Haji Mashhuril Khamis, benteng Al-Wasliyah adalah dakwah dan pendidikan. Buat satu masjid khusus, 3 masjid di Rantau Perapat, Labuhan Batu, mesti ada 3 pengajian. Pertama, pengajian khusus akidah sifat 20. Yang kedua, pengajian khusus fikih Syafi'i. Ketiga, pengajian khusus akhlak, karena ini ciri Al-Wasliyah. Untuk yang akidah, bacakan kitab Ad-Dasuki ala Ummil Barahin. Untuk fikih, bacakan kitab Tuhfatul Tullab Imam Zakaria Al-Ansori. Untuk akhlak, bacakan kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Jadi ngaji akidah hari Sabtu, malam Ahad, boleh buat subuh, terserah. Ngaji fikih hari Ahad. Kenapa pilih Sabtu Ahad? Karena hari libur. Untuk yang akhlak, masukkan ke wirid Yasin Jumat sore. Masih ada di Labuan Batu wirid Yasin? Hari apa? Hari Jumat. Habis baca Yasin, ustadznya undang Ustadz Al-Wasliyah, minta bacakan kitab Mau'izatul Mu'minin. Jadi 3 benteng Al-Wasliyah ini terlaksana di Labuan Batu, di Sumatera Utara, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, cabang-cabang luar negeri juga begitu insyaallah. Amin ya rabbal. Saya minta sama Pak Ketua, Ustadz Dr. Kiai Haji Mashhuril Khamis bukan ketua Al-Wasliyah bagi saya, tapi guru. Karena dulu waktu saya tinggal di Sungai Sekambing Medan tahun 1990 sampai 95, sholat Jumat saya di Masjid Al-Islah Jalan Kapten Muslim Sungai Sekambing, yang jadi khotib guru kami adalah Ustadz Dr. Mashhuril Khamis sebelum beliau hijrah ke Jakarta. Jadi saya memohon ke guru saya, Ustadz tolong buat nanti pelatihan secara nasional dan internasional. Kalau kita belum bisa kumpul bersama, buatkan melalui online pelatihan guru-guru akidah. Kita mantapkan pematangan akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, TOT, Training for Trainer. Nanti guru-guru yang di training ini, mereka lah yang mengajarkan sifat 20 di masjid-masjid, di kampus-kampus. Setuju Bapak Ibu? Yang kedua, kita adakan training fikih, mengajarkan fikih mazhab Syafi'i dengan ahli-ahlinya. Kita punya pakar-pakar, alumni dari Makkah, alumni Madinah, alumni Mesir, alumni Unifa, duduk bersama untuk membahas kurikulum fikih ini, supaya jamaah jangan cuman hanya mengaji sabar. Nampak muka ustadz udah tahu, ini kalau ustadz ini yang ngajar nih sabar nih ceritanya, sabar. Selop kita hilang, sabar. Laki kita hilang, sabar juga orang nih, tengok. Supaya ngaji Al-Wasliyah itu kekuatannya ngaji, dan ngajinya pakai kitab, bukan sembarang ngomong. Ini Ustaz Somad kenapa nggak pakai kitab? Ini bukan ngaji, ini tablik akbar guys. Ada tulisannya tuh, tablik akbar, hari ulang tahun Al-Jamiatul Wasliyah, yang ada gambar Pak Rektor, gambar Ustaz Somad, gambar Ustaz Iqbal. Kenapa tak ada gambar ketua Al-Wasliyah? Karena mereka tak menyangka ketua datang. Setelah balehonya jadi, baru ketua datang. Ini perlu kujelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Saudara yang dimuliakan? Ada di belakang, cuman nggak besar kali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bidang akhlak, maka ajarkan ibu-ibu wirid Yasin sore-sore, malamnya bapak-bapak. Pokoknya kalau ngundang Ustadz Al-Wasliyah, apa ciri dia? 3. Kalau dia menyampaikan 3, akidah, fikih, akhlak,
itu insya Allah adalah Ustadz Al-Wasliyah. Gudangnya di mana? Gudangnya di Fakultas Agama Islam Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu. Yang dari Fakultas Agama Islam angkat tangan, mana anak? Fakultas Agama Islam, tolong ibu didik adik-adik saya nih ya, jadikan mereka pakar 3 ya, pakar akidah, pakar fikih, dan pakar akhlak. Setuju ibu? Siap adik-adikku sekalian? Kenapa mesti sifat 20? Ini dia kenapa mesti sifat 20. Sifat 20 itulah yang disusun ulama Ahlussunnah wal Jamaah untuk membatalkan semua Tuhan yang palsu. Ada Tuhan itu palsu. Ada artis yang bersemedi di tengah malam, tiba-tiba waktu dia bersemedi dia naik ke langit, dia berjumpa Tuhan warnanya hitam. Sekarang kutanya, tidak semua, tak semua menjawab. Yang menjawab ini hanya anak Fakultas Agama Islam. Ada artis mimpi malam bersemedi, naik ke langit, nampaknya Tuhan warna hitam. Sekarang saya tes, dari sifat 20, sifat yang mana yang membatalkan mimpi si artis tadi? Memang kalau lagi panas nih payah berpikir memang. Yang membatalkan mimpi dia adalah sifat yang keempat, wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil Allah, itu mukhalafatuhu lil awadis. Kalau kau pejamkan mata nampak berbentuk hitam, itu bukan Tuhan, karena Tuhan mukhalafatuhu lil awadis. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil awadis. Mana dalilnya? Walam yakul lahu kufuwan. Mana dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul. Oke, tes yang kedua. Yang tadi anggaplah tak lulus. Nabi Isa adalah Tuhan. Sekarang saya tanya, sebutkan satu dari sifat 20 yang membantah itu. Qidam. Kenapa qidam dijadikan dalil membantah? Karena dia tak kekal. Qidam tidak berawal, baqa tidak berakhir. Wujud qidam, baqa. Qidam tidak berawal, baqa tidak berakhir. Sekarang saya tanya, Nabi Isa itu ada tak awalnya? Ada, lahir dia, baby. Ada tak akhirnya? Ada, Nabi mati. Maka yang berawal dan berakhir berarti bukan Tuhan. Nanti di akhir acara saya minta satu naik ke atas, kutanya dari awal sampai akhir. Yang tak lulus tolong jangan turunkan nilainya Pak Rektor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau belajar fikih, belajar akidah, belajar akhlak, gudangnya ada di Fakultas Agama Islam. Jamaah yang ada di Labuan Batu, di Rantau Prapat, di Labura, di Labusel, di Sumatera Utara, kalian bingung mau mencari guru akidah, guru fikih, guru akhlak, datang ke Fakultas Agama Islam. Adik-adik kelas saya sudah saya rekomendasikan. Kalau dia tak betul, bukan salah saya, dia yang tak belajar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, Al-Wasliyah ini naik karena 3. Yang pertama, karena pendidikan. Maka perbanyaklah sekolah-sekolah Al-Wasliyah. Belum cukup ini sekolah Al-Wasliyah, ini masih perlu lagi diperbanyak sekolah-sekolah. Maka alumni dari Fakultas Agama Islam, tamat kalian mesti membuat sekolah. SD Al-Wasliyah, SMP Al-Wasliyah, Sanawiyah Al-Wasliyah, Aliyah Al-Wasliyah. Kuliahnya tetap di Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu. Adik-adik saya dari Fakultas Agama Islam siap memimpin sekolah Al-Wasliyah? Mereka sudah siap. Orang-orang kaya di Labuan Batu, kalian mesti mewakafkan tanah. Wakafkan tanah. Kami mau mewakafkan tanah, tapi syaratnya Ustadz Somad mesti datang ke rumah kami. Pulang dari sini aku akan datang. Mana tanahnya? Aku mau mewakafkan tanah 2 hektar untuk Al-Wasliyah. Syaratnya Ustadz Somad yang datang. Kasih tahu Pak Rektor, kita datangi rumahnya langsung. Habis dari sini langsung kita datang ke sana.
Langsung akta ikrar wakaf. Ustaz Somad, aku suka dengan Al-Wasliyah. Tanah itu mewakafkan untuk Al-Wasliyah. Tanah siapa? Enggak tahu. Macam mana mewakafkan tanah yang enggak tahu? Nanti kita panggil Pak Kuah untuk akta ikrar wakaf. Aku serahkan tanahku ini 2 hektar untuk membangun sekolah TK Al-Wasliyah, SD Al-Wasliyah, SMP Al-Wasliyah, SMA Al-Wasliyah di bawah bimbingan Fakultas Agama Islam tunai. Aku terima. Saksi Abdul Somad. Siap? Awas kalau tak kalian kasih tanah. Tanah yang luas, kebun sawit, kebun karet, rumah besar, tinggal semuanya. Rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Bini besar. Mana tanah yang kekal abadi? Nih tanah Al-Wasliyah. Pembangunan masjid. Saya di mana-mana nggak mau kalau disuruh orang meletakkan batu pertama, nggak mau saya. Saya maunya datang meresmikan masjid. Lalu kenapa Ustaz tadi mau meletakkan batu pertama? Karena Masjid Al-Wasliyah lah maka mau meletakkan batu pertama. Kalau tempat lain kalau disuruh Ustaz meletakkan batu pertama, say no. Katakan tidak. Tapi kalau untuk pelantikan, untuk pengguntingan pita, untuk pembukaan untuk masjid, kenapa Ustaz mau? Karena saya yakin orang rantau Perapat, Labuan Batu akan menyelesaikan Masjid Al-Wasliyah itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya insyaallah. 10 jari kuangkat 11 dengan kepala. Tolong kalian selesaikan. Kalau tidak, hilanglah harga diriku di Al-Wasliyah. Ada orang kaya nih yang mau ngasih duit 100 juta Pak Ustaz, tapi syaratnya kata dia mau foto sama Pak Ustaz. Naikkan dia kemari. Mau dia ngasih 100 Pak Ustaz, tapi kata dia cincin Ustaz yang selalu Ustaz pakai tutup dia. Aku buka sekarang, ambil. Mau dia ngasih 100 juta Pak Ustaz, kata dia peci merah tuh Ustaz untuk dia. Aku kasih semua. Baju Al-Wasliyah semua, asal jangan pulang aku tak berkolor aja lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asal selesai masjid. Kalau kita bukan ulama, kita bukan ustaz, kita bukan pejabat, tapi kita ingin dapat amal jariah, selesaikan Masjid Al-Wasliyah, bangun kelas-kelas dan asrama, perbanyak tanah-tanah wakaf. Bapak Ibu jangan khawatir tanah wakafnya hilang. Kenapa? Al-Wasliyah ini terpercaya. Pergi ke Medan, tengok di jalan Sisingamangaraja, sebelah kanan depan kuburan, kampus Unifa, Muallimin Al-Wasliyah, Jalan Ismailiyah, tanahnya tidak pernah dijual, tanahnya tidak pernah digadaikan, tanahnya tidak pernah diwariskan. Kenapa? Al-Wasliyah amanah, terpercaya. Mudah-mudahan begitulah sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Membayar zakat, bayarkan zakatnya ke Al-Ziz. Apa namanya? Al-Ziz, Al-Wasliyah, zakat, infak, sedekah. Kalau ibu bapak punya tabungan 100, kalau ku tengok dari senyumnya orang-orang ini minimal tabungannya 100 juta ini per orang. Tapi dari bunyi aminnya macam nggak yakin gitu. Dari mana Ustaz tahu orang ini tabungannya 100 juta? Dari senyumannya. Ku pancing beberapa kali, ku tengok ketawanya lebar, itu berarti 100 juta. Orang kalau tak berduit, utang banyak, payah tersenyum. Setengah mati kita mancing, ketawanya tergantung. Nah kan, lepas kan? Ini menunjukkan orang ini duitnya banyak. Mudah-mudahan yang dililit utang lepas segera utang. Banyak juga klien yang berutang. Kalau satu orang zakat duitnya ada 100 juta di bank, amin. Zakat itu dikeluarkan 2,5%. Berarti 1 tahun keluar zakatnya berapa? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak pura-pura bodoh memang. 2,5 juta. 2,5 juta satu orang. Kalau ada 1.000 orang sekarang ini 1.000, masing-masing mengeluarkan zakat 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Berapa terkumpul? 2,5 miliar. 2 miliar itu kalau kita belikan cincau, kalau kita belikan cendol, berenang sambil minum. Nah, haus-haus ini sedap juga ya. Meniti air dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersama
dengan Alziz, insya Allah. Hebat juga panitia ini, dibuatnya kresek plastik itu tembus pandang, jadi nampak mana perjuangan mana kemerdekaan. Kalau kemerdekaan itu Soekarno-Hatta 100.000, tapi kalau perjuangan itu ya Patimura lah, golo 1.000 perak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayar zakatnya kemana? Alziz. Nyimpan duitnya kemana? Ini udah ngaji pakai jilbab panjang, sholat tahajud, tapi duitnya masih di bank konvensional, riba, haram. Kemana duitnya? Duitnya masukkan ke bank syariah Al-Wasliyah. Sudah ada banknya nih Ustaz? Ada banknya? Balik dari sini langsung tukar rekening, jangan lagi ke bank konvensional, bank riba, bank haram, makan haram. Orang yang menyimpan duit di bank konvensional, fa'dzanu biharbim minallah, berarti dia sudah ngajak perang dengan Allah. Menang kita perang sama Allah, mana bisa menang? Lalu kemana? Tarik duit. Jangan pulang dari sini, jangan pulang ke rumah, langsung pulang ke bank, tarik duit kalian, alihkan semuanya ke bank Al-Wasliyah. Setuju? Wah, ketakutan ku tengok orang yang menyimpan duit di bank konvensional, makan haram. Ini Ustadz Somad ini ceramahnya bank konvensional haram, tapi ku tengok di video Ustadz ada ceramah di bank konvensional. Biasa bank konvensional yang undang saya ceramah wal awwal wal akhir, itu yang pertama dan terakhir. Kalau saya ceramah di bank konvensional ini haram, kalian makan haram. Makanya habis itu, maaf Ustaz kami nggak undang lagi. Ya nggak apa-apa. Dikasih orang tuh air minum, tak ku minum karena air minumnya haram. Dikasih orang tuh kue kotak, tak ku makan, kue kotaknya haram. Diajak orang tuh makan siang, tak ku makan karena duitnya haram. Aku tak mau duit haram masuk menjadi setetes darah kena jantung. Dikasih orang tuh duit, ku ambil. Duitnya tidak boleh dibawa ke rumah, duitnya diserahkan ke masjid. Jadi ibu bapak yang dapat duit bunga dari bank haram, nanti kalian tarik duit itu, dikasih tahu mereka, ini duit ibu, ini bunganya. Bunganya kasihkan ke pembangunan masjid itu. Tapi kalau ngasihkan duitnya nanti ke Pak Rektor, kasihkan aja, Pak Rektor ini ada duit, itu aja. Jangan nanti Pak Rektor ini ada beberapa duit haram nih Pak Rektor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat yang punya tanah, yang punya zakat, masukkan ke Alziz. Yang punya infak, masukkan ke Alziz. Yang punya sedekah, ke Alziz. Orang-orang kaya, gedung tinggi, duit banyak, masukkan. Oh, saya bilang haram-haram, rupanya di situ ada agen BRI. Hai. Saudaraku, aku menyelamatkan dia daripada dia nanti masuk neraka. Pas ditanya, kenapa kau masuk neraka? Karena Ustaz Abdul Somad gak pernah menjelaskan itu, karena dia takut merusak hati dan perasaanku. Aku kalau udah menjelaskan tak ada, yang penting haram sekali, haram tetap haram. Kalau ada orang yang tak berani bercakap haram, itu tanda mulutnya sudah disumbat duit haram. Pas ditanya, ini apa hukumnya? Nanti kalau kalian dengar aku udah payah bercakap, itu berarti udah dapat itu. Ini belum dapat lagi nih, itu makanya berteriak-teriak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fakultas Agama Islam yang punya bahan, lalu yang mengolah bahannya siapa? Yang mengolah bahannya Fakultas Sains Teknologi. Fakultas apa namanya Ustaz? Fakultas Ilmu Komputer. Angkat tangan yang Fakultas Ilmu Komputer. Mak, sikit kali kalian. Kau belajar di fakultas apa? Fakultas Agama Islam, masuk surga. Fakultas apa? Fakultas Syariah, masuk surga. Fakultas apa? Fakultas Usuluddin, masuk surga. Fakultas apa? Fakultas Komputer, masuk neraka. Kalian yang fakultas komputer, kalian rekam ceramah abang-abang kalian di Fakultas Agama Islam. Kalian rekam dia ceramah, beli tiang, tak ada tiang, kalian ikat pakai karet di batang sapu. Di mana dia ngisi pengajian, rekam. Setelah kalian rekam, pulang ke rumah, kalian edit. Setelah kalian edit, kalian masukkan ke YouTube. Edit, buat di situ transkrip. Pandai buat transkrip.
Tak pandai nanti ku ajarkan. Buatkan transkrip supaya apa? Tidak semua penonton itu mendengar. Ada yang telinganya peka, maka dia bisa menonton transkrip isi ceramah pengajian. Kalian upload ke channel. Nama channelnya channel kajian Unifa Labuhan Batu. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nanti kalau channel itu sudah ada 50 video, ingat, dengar cakap saya. Adik-adik saya yang ada di Fakultas Komputer, masing-masing kalian wajib punya channel. Kalau channel kalian sudah ada 50 video, akan kukirimkan video endorse-nya, ku posting di Instagram. Ingat janjiku. Kutunggu Pak Rektor mengirimkan. Kalau setelah ceramah ini kalian punya channel, mantap. Kalau kalian tak punya channel, berarti kalian sudah DO semuanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya bahan? Yang punya bahan Fakultas Agama Islam. Siapa yang akan syuting, yang mengedit, yang mengupload? Dari Fakultas Komputer. Duitnya dari Fakultas Ekonomi. Mana Fakultas Ekonomi? Angkat tangan. Takut orang nih minta duit. Fakultas Ekonomi yang punya cerita duit, mudah bagi hasil murabahah, permodalan, bisnis, duit di Fakultas Ekonomi diberikan ke sains komputer, ilmunya dari Fakultas Agama Islam yang mengajarkan di sekolah-sekolah umum. Anak SMP, anak SMA tak kenal dengan Tuhan. Kenapa? Karena gurunya tidak mengetahui agama Islam. Tapi kalau dia tamat dari Universitas Al-Wasliyah, Labuhan Batu, fisika, guru kimia, guru matematika, di kepalanya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Bangkit karena 3. Yang pertama pendidikan, yang kedua dakwah, yang ketiga sosial. Panti asuhan Al-Wasliyah. Balik dari sini Bu, datang ke Panti Asuhan Al-Wasliyah. Panti Asuhan Al-Wasliyah di Medan besar. Balik dari sini, bawa nasi bungkus, pergi ke Panti Asuhan Al-Wasliyah. Assalamualaikum. Al-Wasliyah. Ya. Berapa anak di sini? Ada 100 orang. Aku mau ngasih makan siang. Berapa orang Pak? 2 orang aja. Kita nggak sanggup semua. Ibu bawa 2 bungkus, kakak bawa 2 bungkus, Pak Cik bawa 2 bungkus. Datang kita ke situ 100 orang, kan dapat semua kan? Jangan petantang-petenteng tanya-tanya. Udah berapa hari kalian nggak makan? Nggak ada duit di sini? Nggak. Bapak apa? Enggak, aku mau nanya-nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Ingat, Al-Wasliyah besar karena 3. Yang pertama, pendidikan. SD Al-Wasliyah, SMP Al-Wasliyah, SMA Al-Wasliyah, Sanawiyah Al-Wasliyah, Aliyah, Kuliah Al-Wasliyah. Yang kedua, dakwah. Penceramah-penceramah Al-Wasliyah masuk ke tanah Karo, masuk proses pengislaman, masuk ke dalam hutan Al-Wasliyah. Yang ketiga, apa pula soman? Sosial. Kenapa Al-Wasliyah tidak masuk politik? Tidak ada partai Al-Wasliyah. Beda sama Perti. Perti pernah punya partai. Kenapa Al-Wasliyah tidak masuk? Lihat ketajaman ulama Al-Wasliyah. Politik kalau menang berkuasa, yang kalah ditindas. Al-Wasliyah tidak main politik praktis. Tapi ada orang Al-Wasliyah yang menjadi kepala daerah, yang ikut jadi DPD, yang ikut jadi DPR. Tidak salah. Tapi organisasi Al-Wasliyah untuk semua golongan dan untuk kemaslahatan umat. Faham? Jelas? Orde Lama Presiden Soekarno 20 tahun bertahan, 1945 tumbang, 1965 politik berakhir. Apa yang tinggal? Yang tinggal cuman Masjid Istiqlal, Bung Karno yang bangun. Naik Soeharto 1966 tumbang, 1998. Berapa tahun? 32 tahun. Apa yang tersisa? Hancur, nama baik hilang. Yang tinggal Masjid Muslim Pancasila setiap kabupaten dan kota. Tumbang Buktin. Apa yang tinggal? Masjid di Taman Mini Indonesia Indah, Masjid At-Tin. Saya sangka Masjid At-Tin itu dari Watini wa Zaitun, rupanya Masjid Buktin.
Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Jangan sampai kita mati di Labuan Batu ini meninggalkan kredit. Mobil kredit, motor kredit, rumah kredit, skincare pun kredit. Palsu pula tuh. Muka putih, leher hitam. Pulang ke rumah disangka laki zebra. Ustaz janganlah ngomong gitu, Ustaz tersinggung. Aku bukan cerita tentang kalian, saya sedang cerita tentang diri saya. Ini sejak keliling Sumatera Utara kena panas ini, rusak skincare. Tengok bebelang kepala saya. Aslinya saya ini putih ini ya. Soalnya kadang kalau saya ngomong gitu banyak orang itu singgung. Ustaznya nyindir kami. Aku Ustaz yang nggak pandai sindir menyindir. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Takut orang ini mati. Apa kabar ibu-ibu? Ini muslimat ya, muslimat al-wasliyah. Aku janji tadi ibu foto kan? Nanti foto kita dari sini. Aku berdiri. Yang dari sini aku berdiri aja di sini. Nanti nampak ada. Nanti kalau ke fotonya udah jadi, tunjukkan. Yang sebesar beras itu sesuatu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur kita, sehat badan kita, maka insya Allah. Dulu Ustaz waktu belajar di Al-Wasliyah itu ada kepikir Ustaz akan jadi doktor, akan jadi profesor, nggak ada. Adik-adikku sekalian, kalian belajar aja yang serius. Jadi dulu Ustaz waktu belajar ditanya orang lah, Ustaz almarhum Ustaz Hafiz Yazid, Ustaz, ya nanti si Topiknya jadi apa? Si Topik ini nanti jadi ulama, kata Ustaz Hafiz Yazid. Kalau si Musin ini nanti jadi orang besar. Terus ditunjuk orang tuh. Kalau Somad Ustaz, ku tengok Somad ini jadi tukang kebun nanti nih. Tajam juga firasat Ustaz Hafiz Yazid itu. Maksud dia tukang kebun itu menanam kebun-kebun para dai di seluruh Nusantara. Saya takwilkan begitu. Jadi setiap kebun-kebun, pondok-pondok Universitas Al-Wasliyah, datanglah orang 20.000 acara ijtima jamaah tabligh 3 provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, berkumpul di Riau. Diminta saya untuk hadir menyampaikan sepatah dua patah kata di depan jamaah tabligh 20.000 orang. Habis selesai itu datang satu bapak-bapak, Ustaz Somad, ya, saya bingung nengok Ustaz ini. Kenapa bingung? Sebetulnya ormas Ustaz ini apa? Kenapa bapak ngomong begitu? Karena saya bingung. Pas acara Muhammadiyah Ustaz ada, acara NU Ustaz ada, acara Perti Ustaz ada, acara Al-Wasliyah Ustaz ada. Ku bilang saya di NU sekretaris lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Kalau di Muhammadiyah Ustaz, di Muhammadiyah saya penasehat Lazismu, lembaga amil zakat Muhammadiyah. Kalau di Al-Wasliyah dulu saya bagian dakwah. Kalau di MUI saya bagian komisi fatwa. Di tabligh ini saya diangkat mereka sebagai pembicara. Jadi sebetulnya Ustaz ini apa? Aku Islam. Kenapa kau bingung? Saya tanya, kau siapa? Nanya saya ini Intel Pak Ustaz. Bingung saya mau buat laporan ke atas. Nah, itulah mengapa setiap saya ceramah itu selalu pakai poin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 5 poin. Kenapa? Biar supaya Intel yang ada mudah dia buat laporan. Karena tidak semua Intel ini cerdas, banyak juga yang agak bodoh. Jadi dia bingung, dia apa yang mau kutulis. Nah, itulah maka saya sampaikan. Aku di Muhammadiyah penasehat Lazismu, di NU sekretaris lembaga Bahsul Masail, di Perti bagian komisi fatwa, di Al-Wasliyah bagian komisi fatwa. Kenapa? Karena semua ini adalah organisasi yang tujuannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jelas? Paham? Ini kalau tak dipahamkan nanti orang bisa bingung ini. Kemarin ku tengok Ustaz Somad pakai baju NU, kemarin ku tengok pakai baju Perti, kemarin dia ceramah di Universitas Muhammadiyah Semarang. Apanya sebetulnya Ustaz ini? Ustaz ini mencela-menceli. Tidak ada mencela-menceli guys. Selama kita masih dalam akidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang nggak boleh itu berpindah ke lain hati. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
saya yakin dan percaya Labuhan Batu, Sumatera Utara, Indonesia ke depan lebih baik. Ustadz Dr. Kiai Haji Mashuril Khamis, guru saya, guru kita semua, tolong Ustadz berikan program-program adik-adik saya dari Fakultas Agama Islam ini kursus TOEFL, Test of English Foreign Language. TOEFL, Test of English Foreign Language, 6 bulan. Kursus TOEFL-nya wajib 550. Untuk apa? Supaya mereka bisa dikirim jadi imam untuk memimpin Al-Wasliyah di Australia. Amin. Supaya mereka bisa menjadi imam dan khatib memimpin Islam yang ada organisasi Al-Wasliyah di Inggris. Bisa apa tak bisa? Bisa. Latihan bicara, latihan ngomong, latihan public speaking. Ustadz jangan lama-lama, karena jamaahnya ada menanti yang ditunggu dari tadi. Apa dia? Door prize umroh. Berangkat umroh bersama Ustadz Abdul Somad nanti pada bulan Februari, sama-sama di Madinah, sama-sama di Makkah, sama-sama tawaf sa'i dan umroh dalam program Umroh Akbar bersama PT Grand Sapa Nauli Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Jatah yang mau diundi hari ini berapa orang Ustadz? 2 orang. Yang lain nanti akan menyusul, ongkos tanggung masing-masing. Sampai jumpa di Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak.